Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bapak Anas sudah berusaha, artinya mulai berusaha ternak ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami WJP Channel. Semoga kita semua diberi keselamatan, berkah, panjang umur, sehat badan dan murah rezeki. Kali ini WJP Channel akan meliput peternakan kambing yang berada di Desa Tanggulrejo, Desa Transmigrasi yang berada di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Semoga dengan adanya video ini terhibur dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bapak Anas sudah berusaha, artinya mulai berusaha ternak kambing sekitar 3 tahun yang lalu dengan modal ataupun dengan usaha, yaitu dibantu oleh seseorang, yaitu dimodali dengan 2 ekor kambing. Sampai sekarang sudah menjadi 16 ekor. Itu yang sisa di kandang, tinggal sisa 12 ekor, lainnya sudah dijual dan dipotong. Karena saya cuma istilahnya sebagai petani penggaduh, yaitu hasil dari misalnya beranak 2 saya dapat 1 yang punya modal 1 ekor. Dan kalau dilihat dari perkembangan itu memang begitu cepat dan begitu ada kelihatan hasil. Tapi kendala dan yang saya hadapi di sini itu masalah penyakitnya. Yang paling berat bagi saya itu masalah mengatasi penyakit kembung. Kalau sudah kena kembung, otomatis 90% mati atau harus disembelih, karena dia paling susah untuk diobati. Kalau masalah penyakit-penyakit lain saya sudah pelajari dan saya sudah berpengalaman tentang ternak masalah kambing maupun sapi, karena saya menggaduh atau merawat sapi kambing itu mulai saya masih kelas 3 SD. Saya sudah mulai berusaha ikut orang tua, sudah diberi pekerjaan, yaitu untuk merawat ternak. Dan dari semua itu alhamdulillah ilmu yang diwariskan oleh orang tua masalah peternakan, alhamdulillah sampai sekarang saya jalankan kembali untuk peternak kambing. Itu pun diberi modal atau diberi
sebagai hasil oleh orang yang mau memberi memberi modal. Sedangkan kalau ya masalah umpan atau pakan, kalau di sini masih pakai alam, masih pakan alam, bukan pakan buatan, karena di sini masih tersedia cukup banyak makanan untuk ternak kambing. Dan saya kepinginnya di sini itu selain sebagai petani sawah atau petani pekebun, juga harus bisa betanak kambing maupun sapi. Itulah yang bisa menambah penghasilan untuk keluarga. Memang kalau dipikir lelah dan capeknya semua pekerjaan, saya kira melelahkan dan mencapaikan, tapi kalau kita melihat dari hasil, insya Allah capek itu akan terbayari. Untuk hasil atau kalau sudah besar itu tuh masalah penjualan itu gimana Pak? Kalau masalah penjualan, kalau sementara ini sekarang di sini masih hitungannya masih, kalau untuk wilayah di desa sini saya tuh masih kekurangan ternaknya. Karena kalau kambing itu setiap sudah kelihatan umur atau waktunya sudah waktu bisa dipotong, itu orang akan datang mencari. Kalau sekarang, kemarin aja sudah ada orang 3 yang saya tolak karena kambing itu belum mencukupi umur, dan sekarang masih itu yang sisa itu masih banyak kambing perempuannya. Kalau kambing lakinya sudah tinggal 1 untuk pejantan, dan yang 2 itu masih kecil-kecil. Karena saya belum umur, jadi saya jual itu harus sesuai dengan umur yang sudah di waktunya dijual. Karena yang saya takutkan kalau saya jual masih belum di waktu umur, kalau dipakai untuk korban atau untuk selamatan itu saya kira kurang pas. Nah, yang paling bagus itu saya sudah umur itu 1,5 tahun lah, itu sudah masuk umur untuk korban atau akekah. Sedangkan di sini masyarakat di sini hitungannya masih banyak yang membutuhkan atau memerlukan ternak untuk korban maupun untuk akekahan. Karena kalau sapi itu terlalu besar, kalau kambing kan cuma modal paling sekitar 5,5 juta atau 6 juta sudah dapat 1 ekor. Itu ukuran kambing besar. Jadi ukurannya itu kambing itu bisa, dagingnya itu bisa mencapai 14 sampai 15 kilo. Untuk awal-awalnya sampean kok bisa ternak kambing itu gimana Pak? Awal mulanya itu. Ceritanya seperti ini. Ada seseorang yang menawari kambing. Ternyata saya tawarkan kepada teman-teman, pertama keluarga saya waktu itu, dia mau beternak. Saya mengalah, terus biar saya nanti aja menunggu hasil yang diternak oleh teman, nanti saya bisa ngambil dari situ, saya mengembangkan yang dari situ. Ternyata baru pertama itu ternak itu dari yang punya itu dikasih 5 ekor. Setelah 3 bulan tinggal sisa 2 ekor mati karena kena penyakit kembung. Nah, dan perawatannya pun kira-kira kurang pas lah kalau menurut saya. Dan terus dari yang menggaduh itu rencana mau dikembalikan ke yang punya modal. Terus saya bilang kada usah dikembalikan, coba saya yang merawat dan menggaduhnya. Nanti misalnya sudah ada hasil, insya Allah kerjaan sampean yang menggaduh sekitar 2 bulan, insya Allah akan saya ganti. Dan alhamdulillah saya bawa ke rumah, tempat saya, itu dengan begitu cepat dan begitu hasilnya kelihatan. Orang-orang tuh kok katanya dirawat begitu aja kok bisa berkembang dengan cepatnya. Selama kurang lebih 3 tahun sudah bisa jadi asal 2 menjadi 16 ekor. Itu memang alhamdulillah saya
bersyukur kepada yang kuasa, karena saya memang orang biasa, saya cuma bisanya bekerja dan berdoa, mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan nanti bisa dikabul oleh Allah, karena saya punya cita-cita dari saya menggaduh ternak punya orang, walaupun sedikit saya kumpulkan, saya cita-cita kepingin ternak itu asalnya kambing bisa berubah menjadi sapi. Nah itu yang kepingin saya, dan saya juga menghimbau atau memberi saran kepada teman-teman, kalau memang ingin beternak kambing, saya siap memberi arahan ataupun memberi cara-cara pemangumpan dan lain-lainnya. Berarti untuk di Desa Transmigrasi Tanggul Rejo ini peternak kambing itu sampai aja Pak? Ya kalau sementara sekarang ini baru saya, karena dulu pernah dibantu oleh bagian dinas sosial, yaitu ada satu kelompok itu 9 ekor, ada beberapa kelompok, cuma belum ada berapa bulan kambing itu habis matian, entah kenapa. Sempat saya waktu mencoba itu ada orang yang bilang, apakah bisa di sini ternak kambing? Saya bilang semua itu bisa dipelajari dan bisa dicari dari mana yang bisa mematikan kambing dan bisa membuat kita kambing di sini nggak bisa bertahan. Bisa juga karena faktor makanan dan faktor waktu kita mencari makanan untuk ternak tersebut. Kalau mencari makanan untuk ternak tersebut kan kita harus melihat keadaan dan situasi dan cuaca yang, ataupun keadaan rumputnya kayak apa, makannya itu benar-benar daun-daunan atau rumput yang mematikan, atau yang artinya rumput mematikan, rumput yang mengandung racun atau daun-daun yang mengandung racun. Nah sedangkan kita mencari umpan atau jenis rumput itu pun jangan di waktu pagi hari, karena pagi hari itu masih banyak bakteri-bakteri di daun-daunan ataupun di rerumputan. Kalau sudah kena sinar matahari, bakteri ataupun penyakit yang menempel di rumput ataupun daunan itu dia akan turun ke bawah ataupun pergi. Nah itulah pengalaman yang saya coba. Saran sampean ke pihak pemerintah itu gimana Pak? Saran saya kepada pihak pemerintah, mudah-mudahan pemerintah ataupun pihak peternakan bisa memberi bantuan ataupun modal yang lebih menjangkau beberapa orang lah, atau beberapa petani yang bisa menggaduh peternakan supaya berkembang. Oke Pak, terima kasih atas informasinya tentang masalah peternakan kambing. Sama-sama.